Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Alhamdulillah, kali ini masih bersama saya Rian Arisanti dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan dengan NIM 22 OSP 700. Saya akan mengajak teman-teman melihat mekanisme ujian mata kuliah supervisi agar teman-teman dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian mata kuliah supervisi dan teman-teman tidak bertanya lagi apa itu supervisi dan bagaimana tentang mekanisme yang akan dilakukan. Baik, kali ini langsung saja kita lanjut di video berikutnya tentang penjelasan apa sih sebenarnya itu supervisi yang akan dibawakan oleh Bapak Taufik Mukhtar STMT. Hari ini kita akan ujian untuk mata kuliah supervisi ujian. Jadi di mana keterangan ujiannya itu ada di nomor 9 di kartu kontrolnya. Di kartu kontrol itu ya ada kegiatan pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, ini sebenarnya saya sudah sampaikan saat pertemuan di MIT. Ya, saya sampaikan tentang apa itu supervisi. Nah, kegiatan supervisi itu untuk penilaiannya ada beberapa skema. Ya, saya ulang lagi ya, ada beberapa skema penilaiannya. Pertama, awal-awalnya itu hanya untuk penilaian dari laboratorium. Ya, pendampingan atau kegiatan supervisi di lab itu awalnya sumber penilaiannya berkembang ya, terakhir sampai saat ini itu akhirnya ada beberapa skema untuk penilaiannya. Contoh, bagaimana dengan mahasiswa yang kegiatan KKP-nya itu yang full di industri, yang sampai saat ini masih di Morowali, dan sebelum pergi ke Morowali dia masih atau tidak pernah melakukan tabungan untuk melakukan supervisi. Kan ada juga mahasiswa itu dia tabung supervisinya waktu masih tingkat 2 ya, atau sebelum KKP sudah ada kegiatan supervisinya ya. Bagaimana dengan hal tersebut ya? Atau pertanyaan, bagaimana dengan saya ini yang belum cukup sementara saya ini masih KKP di industri? Nah, itu saya sudah jawab juga saat itu. Ada yang saya jawab di situ, ada juga yang lewat chat atau komunikasi langsung ya. Jawabannya itu adalah untuk yang seperti itu salah satu skema lain lagi. Tadi kan skema dari lab, nah itu kan normal kan, mesti ada pertanyaan kalau cukup ya, yang rajin dari awal sudah menabung ya, contohnya Zidan, terus Syahdan dan beberapa itu karena masih tingkat 2 sudah sering melakukan supervisi. Jadi karena begitu pulang dari KKP kan biasanya sudah mau selesai juga, sudah hampir selesai praktikum. Nah, tapi karena dia sudah rajin ya, dari awal sudah menabung ya, makanya tidak ada masalah. Jadi andaikan pun dengan metode itu insya Allah cukup. Cuma memang yang di industri itu yang harus 1 tahun ya, contoh kasus Morowali pasti akan kurang memang ya, tapi kurangnya tergantung kalau sudah pernah ada yang ditabung. Nah, jawabannya itu adalah ya, jadi unsur keadilan. Di mana unsur keadilannya? Dia akan dinilai supervisi kegiatannya itu boleh mengambil kegiatan yang setelah jadwal pulang dari KKP. Pak maksudnya? Jadi misal begini, kemarin terakhir penarikan KKP kapan? Tanggal 18 Juli. Adakah yang di atas 18 Juli? Itu yang dianggap paling terakhir. Oke, 18 Juli. Nah, mungkin ada yang tanggal 10 Juli. Kita tanggal berapa? 1 Juni. Oke, 1 Juni. Bahkan lebih cepat kan? Yeah. Nah, ini saja dasarnya 18 Juli. Berarti setelah 18 Juli itu sudah dianggap kegiatan supervisi teman-teman saudara yang ada di Morowali. Jadi tanggal 19, tanggal 20. Jadi tanggal 19 itu satu kegiatan supervisi. Bisa mengisi satu baris ini. Ini bisa mengisi satu baris ini. Ya, jadi satu baris itu terisi. Nah, tanggal 20, nah, satu baris lagi.
Jadi dia kan masih di Morowali nih, kayak Iqbal kan, Iqbal, Firdaus. Jadi ini bisa dianggap satu supervisi nih. Ini jadi tanggal 19 itu dia isi nih, tanggal 19 di bagian mana dia bekerja. Ini kan dari pagi sampai sore ini kan, dari jam 9 sampai jam 3 misalnya kan. Dia kan juga begitu, dari pagi masuk sampai sore. Nah, jadi cuma keuntungannya dia kerja sudah selesai, dapat surat nanti keterangan lebih lama, plus yang kedua dia dapat uangnya kan, nah, dan dapat nilai supervisinya. Dan adil kita sebagai dosen juga, kita adil sama mereka dan ada jalan keluar. Ya, tidak mesti harus ke kampus lagi dampingi lab, tidak. Itu kita anggap itu. Jadi 19, tanggal 20, 21. Nah, siapa yang tanda tangan di sini? Siapa yang kasih nilai? Orang industri, pendampingnya, pembimbing industri yang kasih nilai. Kemudian ini nanti dia foto, kirim ke saya. Nah, kalau dia ke saya dosennya, kalau Ibu Ida dosennya, dia kirim ke Ibu Ida. Nah, jadi 8 hari sudah cukup. Nah, tinggal ujiannya nanti. Ujiannya itu sama nanti, apakah kita suruh buat tertulis kah, atau kita via telepon nanti, atau via Zoom, bisa masing-masing nanti. Terus bagaimana dengan yang ini, kami yang sudah selesai labnya, yang sudah ditarik dan berada di kampus? Ini kan sudah tidak ada lab ini, sudah tidak praktikum. Terus kami juga sudah ditarik. Apakah kami harus ke industri untuk kemudian mengisi ini? Belum tentu industri terima, tidak segampang itu masuk. Itu harus ada prosedur itu. Kamu kira itu industri mau terima begitu saja? Ini kan kemarin banyak yang dulu awal-awal itu tidak mau KKP 2 semester. Itu tidak gampang itu. Dikira itu kita mau sempat ada mungkin diikuti nih yang kameramen ini. Soal diskusi soal 2 semester itu. Tidak gampang ya. Ini bukan kita mau mempekerjakan orang dengan tenaga berat, tidak. Itu untuk belajar. Mereka sudah punya karyawan untuk setiap kegiatan. Nah, apa solusinya kalau seperti itu? Ya, kita buka lagi skema ketiga. Ya, kita buka lagi. Karena kenapa? Ya, kita ini sayang mahasiswa kita. Kita juga perhatian sama mahasiswa kita. Bahkan ketika mahasiswa juga sebenarnya dalam tanda petik tidak fokus atau malas masuk di lab saat-saat sebelum KKP atau setelah KKP lebih senang cuma gosip, cuma cerita saja, bicara ini kan begitu. Pulang KKP nongkrong kan, atau sebelum KKP lebih senang, padahal bisa mengisi waktu itu untuk tapi mungkin ada juga itu yang seperti itu, yang di sini mungkin tidak. Tapi ada juga mahasiswa sebenarnya betul-betul sudah memaksimalkan waktunya, dia lakukan hal positif tapi memang tidak bisa sama sekali. Dia gunakan waktu luangnya itu untuk cari uang dan seterusnya. Nah, itu tadi yang saya maksud, itu buat yang begitu, yang tidak juga. Kalau Pak, saya dulu itu memang tidak bisa masuk lab karena kegiatan saya begini-begini. Setelah pulang dari industri, saya tidak cuma banyak kegiatan positif saya, Pak. Oke, bagus kalau begitu. Cuma kan yang paling tahu itu saudara sendiri, bukan saya. Apakah hanya betul-betul memaksimalkan waktu yang ada? Apa solusinya? Itu kami buka lagi skema ketiga atau jalur ketiga untuk mendapatkan ini. Kegiatan akademik, misalnya seminar atau pelatihan, ini kalau seharian bisa mengisi satu begini. Dan ada buktinya, apa buktinya? Sertifikat. Misalnya begini, pernah mengikuti sertifikat, mengikuti diklat, dan ada bukti sertifikatnya. Nah, itu bisa. Bisa. Jadi, misalnya, Vivian namanya. Vivian pernah ikut diklat. Misalnya diklat PLC atau diklat microcontroller. Dan ada bukti fisiknya, nggak boleh cerita, harus ada suratnya. Nah, kasihkan ke saya, nanti saya yang isi di sini. Pak, ada sertifikat diklat itu 5 hari. Ini buktinya, Pak. Kalau 5 hari kegiatannya, berarti bisa mengisi 5 hari. Tapi dengan cara tadi dari pagi sampai sore.
Kan ini kegiatannya satu baris uji, satu lab itu kan seharian kan? Gitu. Jadi walaupun satu sertifikat, tapi kalau 5 hari ya bisa kita. Nah, tentu saja saya nanti itu tugasnya memastikan apakah betul. Nah, makanya saya harus bertanya, melihat sertifikatnya, terus menanyakan juga bagaimana iklan itu, apa materinya. Jadi harus tahu kan? Itu kita buka lagi skema begitu. Di rentang ini, di rentang di rentang mahasiswa lah buka. Jadi gitu. Terus bagaimana dengan yang tidak pernah ikut seperti itu, workshop diklat kosong. Nah, itu yang saya bilang, ini kita coba komunikasi dengan dosen ya, atau misalnya ke saya atau ke PLP. Ya, siapa tahu saya sudah bangun komunikasi ke PLP, siapa tahu ada kegiatan di PLP. Ya, kegiatan di lab PLP yang membutuhkan ya pendampingan atau kontribusi saudara. Tapi melapor dulu ke saya. Jadi misalnya begini contoh. Kamu saudara komunikasi ke Pak Nawir atau Pak Amir atau Pak Yusuf, Pak, ada tidak kegiatan lab ini? Supervisi saya masih kurang, Pak. Nanti Pak Nawir sampaikan, sudah itu melapor ke saya. Melapor dulu, Pak, ada kegiatan begini, Pak. Nah, oke, ACC ke sana. Jangan langsung dulu. Ya, supaya saya tahu juga apa kegiatannya. Ya. Kecuali kalau emergensi, misalnya sudah mendesak Pak Nawirnya, Pak Amir silakan. Jadi saya juga akhirnya tahu apa itu kegiatannya. Kenapa di sini? Supaya untuk menjaga apa yang mau dijaga, keadilan. Keadilan itu apa? Ya, ini siapa tahu PLP-nya kasihan sama kamu. Ya, ini kasihan ya, mau bantu, harusnya cuma satu kolomnya satu hari diisi di sini, tapi diisi 2 kali. Nah, begitu. Dan cuma saya yakin ya, percaya bahwa tentu teman-teman PLP di sana itu akan dia jaga. Maka bisa supaya kamu juga terbantu untuk menjaga itu juga. Ya, dan saya yakin sebenarnya walaupun tidak. Jadi intinya dan mau juga diukur kegiatan itu. Oh, ini memang layak ini untuk 1 hari. Supaya kita adil sama teman-teman yang sudah melaksanakan sebelumnya. Contoh, kita sudah seharian supervisi. Terisi hanya 1 kan? Tiba-tiba ada yang cuma sebentar 1 jam, ya, sudah terisi full di sini. Nah, itu yang kita jaga. Kita jaga, bukan menuduh ini, kita menjaga supaya hal itu tidak terjadi. Ya. Paham di sini ya? Itu kita bangun skema baru untuk angkatan ini. Kenapa? Itu tadi dasarnya. Ya, kita tidak mau, ya, kita membantu mahasiswa tapi harus punya dasar. Tapi kita harus juga jaga unsur keadilan. Di mana keadilannya buat yang sudah melaksanakan di lab itu. Kenapa? Ini nanti orang tidak akan mau di lab nanti kan? Betul-betul di ini hanya motivasinya itu yang kita jaga juga. Gitu ya? Paham ini? Ya, itu skema-skema untuk ini ya. Skema untuk pengisian form ini ya, penilaiannya. Yang 8 LDM. Yang ke-9 itu ujian. Di sini dituliskan di sini laporan ya tersesi dan presentasi. Jadi sebenarnya ini ada laporannya setiap bagian ini. Ya. Ada ya. Ada laporannya, kemudian ada presentasinya. Itu sebenarnya jadi setiap orang ini presentasi full sebenarnya. Ya, jadi ini harusnya ya kalaupun tidak dalam bentuk format laporan standar, minimal ada laporannya. Ada laporannya, kemudian itu nanti dipresentasikan. Sekarang ini sudah dipresentasikan ini. Jadi dia presentasikan di lab TTL saya melakukan ini, ya, instalasi, instrumentasi, elektronika, komputer jaringan, kontrol otomasi, pneumatik, ya, advance, dan mekatronika. Itu dijelaskan. Dia sampaikan kegiatan seperti ini materinya. Itu setiap orang. Jadi setiap orang itu menjelaskan semua
Makanya ini tidak satu lab ini. Maksudnya di sini tidak sudah diplot, sudah ditentukan bahwa ada satu hari di lab TTL, ada lain hari lagi di lab komputer. Dia tidak boleh masuk itu menentukan saya mau di komputer saja. 8 hari tidak boleh. Menurut saudara apa kira-kira tujuannya? Agar bisa memahami dari seluruh labnya, Pak. Ya, betul ya. Saya kira sama semua jawabannya. Jadi pemahaman itu kita bisa mengambil intisari. Kalau bukan intisari, perwakilan materi, ya praktikum dari semua lab. Dan saya yakin itu setiap lab itu punya ciri khas mata kuliah masing-masing. Contoh, ya misalnya ini saya tanya siapa? Wahyu. Kayak kalau lab teknik tenaga listrik itu mata kuliah apa yang ada di situ? Kalau lab teknik tenaga listrik, ya lab apa yang ada di situ? Apa mata kuliah apa di situ? Praktikum apa? PPM-nya. Apalagi mesin listrik kan? Jadi di sini mungkin saudara lagi handle mata kuliah mesin listrik ataukah mata kuliah praktikum PPML. Mungkin jobnya kan PPML itu banyak jobnya. Ada Y delta, ada Fourier reverse, ada DOL, paham? Kebetulan mungkin yang dihandle itu Fourier reverse atau Y delta, tidak ada masalah. Minimal ada perwakilan dari situ, atau kebetulan bukan PPML tapi mesin listrik. Saudara mengingat lagi kembali tentang generator, motor dan generator. Jadi itulah yang saya presentasikan saat saya melakukan supervisi. Saat itu mahasiswa tingkat 1 atau tingkat 2 lagi praktikum PPML dengan judul job Y delta. Y delta. Seperti ini rangkaiannya, seperti ini cara kerjanya. Ini supervisi. Seharusnya itu alumni D3, ya kita bicara ideal ini. Idealnya itu atau plottingnya itu kalau D3 dia supervisor. Kalau mau diibaratkan itu kalau level mungkin bangunan ya, pekerjaan bangunan, ya ada buruh, ya ada tukang, ada mandor, ada insinyernya, ada yang gambar, ya. Ini dari saya, versi dari saya. Nah, kalian ini adalah mandornya, bukan buruhnya, ya, bukan juga tukang di atas lagi, nah, mandor atau supervisor. Kalau di industri itu ada operator, ya, ada helper, ya, ada operator, helper, kemudian ada supervisor atau di atasnya, kemudian engineer. Nah, kalian ini supervisor, gitu. Cuma memang untuk yang masih baru selesai atau fresh graduate itu, ya levelnya itu biasanya masih operator, gitu. Tapi kalian ini bisa sampai supervisor. Atau teknisi, ya. Level-level D3. Kalau S1 engineer, nah, gitu. Paham ya? Nah, sebagai seorang supervisor, kalian itu harus punya kompetensi seperti apa? Ya, harus di atasnya tukang, harus di atasnya buruh. Kita bicara PPML, berarti kalian ini masuk di lab tentu sudah harus menguasai tentang Y delta. Misalnya kalau lagi mengawasi PPML, karena kalau tidak, yang mana diawasi sebenarnya? Jadi kalau yang diawasi salah rangkaian, bagaimana cara menegur atau mengingatkan kalau tidak bisa? Paham ya maksudnya ya? Berarti sebagai seorang supervisor, kalian harus lebih menguasai daripada yang diawasi. Jadi supervisor itu berfungsi apa fungsinya? Mengarahkan. Jadi ibaratnya seperti asisten dosen di awal itu dimulainya. Jadi melakukan briefing. Biasa kan kalau saya mengajar itu briefing dulu kan? Hari ini kita praktikum ini tentang ini. Kalian harusnya begitu itu. Jadi kalau saya itu ada mahasiswa yang supervisi, saya minta dia itu yang melakukan briefing di awal, kamu yang mengarahkan dulu.
Misalnya itu tadi, Rodriguez, jelaskan. Kamu yang jelaskan dulu yang rangkaian. Kan jadi tanda tanya kalau tidak bisa. Ngerti maksudnya tanda tanya? Berarti kalian itu memang dipaksa untuk bisa. Jadi bukan hanya sekedar masuk baru lihat-lihat. Begini-begini saja. Tidak. Masuk itu ya mengawal itu tadi mengarahkan. Jadi kau menjelaskan sudah itu mengawasi. Bahkan bisa memberikan penilaian. Walaupun dosen lain memberikan penilaian akhir, tapi saudara bisa memberi rekomendasi, Pak. Ini yang selama praktikum bagus ini, Pak. Betul serius. Ini cuma main-main saja. Itu disampaikan ke dosen. Bisa begitu. Makanya itu lahirlah mata kuliah ini. Sambil kamu juga mengulang, belajar lagi. Ya. Gitu. Ini tujuan daripada mata kuliah ini muncul. Mau tidak mau kalau misalnya, makanya itu kalau saya mau cari tahu siapa mau supervisi. Oke, belajar memang pernah. Saudara belajar, ini sebentar jobnya, pelajari, presentasi nanti. Situ mengawasi. Gitu. Paham ya? Itu supervisor itu. Ya, tugasnya, kegiatannya namanya supervisi. Jabatannya supervisor, orangnya kegiatannya supervisi. Begitu, paham ya? Itu idealnya tadi, satu orang menjelaskan semua. Kalau dihitung-hitung dari sisi waktu, satu orang itu bisa lebih dari 1 jam. Karena kan dia harus cerita dari lab pertama sampai 7 lab kan? W delta saja berapa hari kita bahas setelah waktu PPML? Ya, kadang 3 kali pertemuan baru tuntas. Ya kan? W delta, forward reverse. Ya, atau 2 kali pertemuan ya. Selesai. Ini ada mau dijelaskan instalasi buat bikin apa. Seharusnya tidak mesti sampai detail itu penjelasannya dengan asumsi bahwa saudara memang sudah kuasai. Harusnya cukup, ini kegiatannya Pak. Intinya prioritas seperti ini. Nah, yang menentukan cepatnya ini adalah tingkat pemahaman saudara dan yang audiensnya. Nah sekarang saya melihat ini sepertinya tidak bisa berjalan ideal ini, sehingga saya melakukan inovasi. Inovasinya apa? 1 orang cukup 1 lab saja. Ya, 1 orang 1 lab. Kemudian saya memberikan kesempatan untuk mempelajari apa yang akan dijelaskan. Kemudian kita bisa, ya, karena ada juga dia tidak ingat, tidak tahu waktu di lab itu bikin apa. Nah, termasuk juga yang ada nanti skema lewat itu tadi di industri, skema ikut diklat sertifikat. Berarti ini perlu memang inovasi. Nah, jadi inovasinya seperti apa? 1 orang 1 lab saja, atau sederhananya 1 orang 1 mata kuliah saja, atau 1 job saja. Jadi contoh, ini dapat lab pneumatik, ya, pneumatik atau advance. Ya, advance kan pneumatik. Advance pneumatik, terus pneumatiknya apa jobnya? Nah, misalnya ini tentang ini ya, single acting ini dia jelaskan. Ini jobnya ini. Ini kan 1 job ini, ya. Ini untuk menggerakkan silinder, ya, maju mundur. Ini saja yang dia jelaskan. Terus harusnya kan dia jelaskan saya mengawasi ini Pak, kira seperti ini. Nah, ini kita fokus adalah pemahaman kompetensi atau pemahaman daripada job ini, kita fokus ke situ, ya, pemahaman terhadap diagram atau job ini dijelaskan. Misalnya Marcel lab apa? Elektronika. Jadi mata kuliah apa? Ya, elektronika industri. Ya, bisa begitu kan di lab elektronika banyak. Nah, jadi tentang elektronika industri, walaupun tentu ada kaitannya juga dengan rangkaian listrik, tidak apa-apa. Nah, jobnya tentang apa? Sensor cahaya Pak. Sensor cahaya. Nanti dia jelaskan itu. Jadi 1 orang 1 saja.
Nah, terus dibahas tuntas. Yang lain bisa melihat dan bisa bertanya nanti. Jadi lebih efisien. Ya, jadi selesai nanti. Jadi karena saya menganggap selain daripada ujian di sini juga terjadi proses pembelajaran. Itu sebenarnya diharapkan. Ya, jadi bukan hanya ujiannya. Kalau nilai itu gampang. Ya, kamu datang ke saya kasih nilai, selesai. Tapi pertanggungjawabnya adalah apa dasar saya memberikan nilai. Yang kedua, apa yang kamu dapat dari mata kuliah ini? Nilai oke, tapi pertanggungjawaban terhadap nilai itu apa? Nah, kalau setelah ini kamu dapat A atau minus atau B, kemudian ada ilmu yang kamu peroleh, itu baru bermanfaat itu. Nah, gitu. Jadi selain ujian, ya kita perlu juga, ya menurut saya harus juga ini kegiatannya adalah proses pembelajaran supaya lebih bermakna ini mata kuliah. Ya, kan tujuan tadi begitu. Ada sari, ada inti dari setiap lab. Ada inti yang kita dapatkan. Walaupun sebenarnya tidak mungkin, contoh, ini nanti membahas tentang pneumatik. Kan di pneumatik bukan hanya ini. Bukan hanya job ini maksud saya. Tapi minimal dengan satu job ini akan membantu kita nanti mengingat seluruh job-job yang lain. Paham maksud saya? Nah, dia nanti menjelaskan ini job, nanti saya akan memperluas lagi atau memperdalam lagi yang kata-kata saya tadi. Dengan satu job akan membantu kita mengingat yang lain. Contoh misalnya kan kamu ini satu angkatan. Mungkin semua angkatan saya tidak ingat, tapi kalau saya ingat misalnya Harun, oh iya angkatannya Harun Pak. Biasanya kan begitu. Oh di angkatan siapa deh? Oh Harun, oh iya, saya ingat nih. Nah, jadi atau angkatannya Marcel Pak, oh iya ingat nih, Marcel kan juga sama dengan Vivian, sama dengan kan yang lain juga, jadi saya membantu saya mengingat gitu. Nah, itu tujuannya itu, karena tidak mungkin, karena ini sebenarnya sudah tuntas di setiap mata kuliah kan sudah dibahas tuntas. Ya, cuma itu tadi ya untuk memastikan bahwa memang supervisi ini berjalan, kamu yang kuasai gitu. Waktu kamu masuk itu memang kamu kuasai, tidak hanya datang lihat-lihat saja. Supervisi hanya sekedar ditanda tangan saya punya Pak, tidak Pak. Ini buktinya Pak, saya kuasai Pak. Nah gitu. Apa buktinya? Ya kau bisa jelaskan. Nah, kemudian kau bisa transfer ke yang lain. Transfer yang lain. Makanya kalau saya sifatnya hanya menilai saja, tentu saya akan dadak ini. Apa maksudnya? Ini kan saya sudah bagi, kamu akan jelaskan apa Harun, Marcel jelaskan apa, ini kan saya sudah bagi sebelumnya. Kalau saya hanya mau mengetes saja, tentu saya tidak, belum saya tentukan. Nanti sekarang baru saya tentukan. Harun, kau jelaskan tentang elektronika, SCR, LDR, kau jelaskan. Oh kaget kan? Wih, saya cuma siap ini Pak. Itu kalau saya tidak berniat baik. Ini saya jelaskan kamu supaya menunjukkan niat baik saya. Kan saya bisa begitu model ujiannya. Ini ada 9 lab, besok diacak. Saya tentukan besok. Tidak ditentukan hari ini. Nanti besok pelajari semua. Tidak, saya berharap kamu betul-betul pelajari, kuasai supaya bisa ditransfer. Kau permantap yang ditugaskan. Pokoknya kau permantap, yang tidak usah pikir yang lain. Ini saya kau permantap. Nah, supaya yang lain nanti juga kamu akan mendapatkan materi yang lain juga, ya dari yang lain. Paham ini? Ya, baik kalau gitu. Silakan dimulai ya. Oke.